Sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Taurat dan kabar gembira bagi umat Yahudi. Atta bin Yasser meriwayatkan bahwa ia pernah menemui Abdullah bin Amr bin As seraya berkata, "Beritahukan kepadaku tentang sifat Rasulullah dalam kitab Taurat." Ia pun menjawab, "Baik, demi Allah." Beliau disifati dalam kitab Taurat dengan sifat yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan penjaga kaum yang umi tidak bisa baca dan tulis. Engkau hambaku dan utusanku. Aku memberimu nama Al-Mutawakil." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang kasar dan keras, bukan pembawa onar di pasar, bukan yang membalas kejelekan dengan kejelekan, tetapi dengan memberi maaf dan lapang dada. Allah tidak mencabut nyawanya, kecuali setelah meluruskan agama Nabi Ibrahim yang diselewengkan orang Arab, yaitu dengan ucapan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah. Beliau membuka mata yang terpejam dengannya, telinga yang tersumbat, dan hak yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari. Salamah bin Wakas meriwayatkan bahwa sebagian sahabat yang ikut perang Badar berkata, "Kami pernah memiliki tetangga Yahudi di daerah Bani Abdul Asahal. Suatu hari ia keluar dari rumahnya untuk mengunjungi kami. Hal itu terjadi sebelum datangnya kenabian. Ia pun berhenti di majelis Abdul Asahal." Salamah melanjutkan, "Saat itu aku berbicara dengan orang yang sebaya umurnya denganku, yang berbaring di atas selendangnya di halaman rumahku. Ia pun berbicara tentang hari berbangkit, hari kiamat, hari perhitungan, timbangan amal, surga, neraka. Ia menjelaskan bahwa hal-hal tersebut untuk orang-orang musyrik, penyembah berhala, yang tidak meyakini bahwa hari berbangkit akan terjadi setelah kematian mereka. Orang-orang pun mencelanya dengan berkata, 'Celakalah engkau, bagaimana mungkin manusia akan dibangkitkan setelah kematian mereka, kemudian dimasukkan surga atau neraka untuk diberi balasan atas perbuatan mereka?' Ia pun menjawab, 'Ya, demi zat yang bersumpah dengannya, sungguh dia lebih suka jika neraka itu lebih dahsyat panasnya menjaganya di dunia.' Mereka berkata, 'Celakalah engkau, lalu apa tanda-tandanya?' Ia menjawab, 'Nabi yang akan diutus dari negeri ini,' sambil menunjuk dengan tangannya ke arah Makkah dan Yaman. Mereka berkata, 'Kapan engkau melihatnya?' Salamah melanjutkan, 'Maka ia pun melihat ke arahku, aku sendiri yang paling muda usianya,' maka ia menjawab, 'Orang yang usianya sebaya dengan pemuda ini akan menjumpainya.' Salamah melanjutkan, 'Demi Allah, siang dan malam tak henti-hentinya berganti sampai diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau hidup di tengah-tengah kami. Kami pun beriman kepadanya, dan rasa dengki dihapus karenanya. Kami pun berkata, 'Celakalah engkau, wahai Fulan. Bukankah dirimu termasuk yang engkau sampaikan kepada kami?' Ia menjawab, 'Bukan demikian.' Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tabrani. Ka'ab Akhbar berkata, "Sungguh aku menemui dalam kitab Taurat, Muhammad Rasulullah tidak kasar dan keras, tidak membuat onar di pasar, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tetapi pemaaf dan lapang dada. Umatnya adalah orang-orang yang suka memuji Allah dalam setiap kedudukan, selalu bertakbir membesarkannya atas setiap pertolongan yang diberikannya, selalu membersihkan diri mereka, merapikan barisan mereka dalam salat dan peperangan, tempat kelahirannya di Makkah, dan kerajaannya di Sam." Hadis riwayat Darimi. Kabar dukun tentang diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan seraya berkata, "Aku tidak pernah mendengar Umar berkata, 'Sesungguhnya aku mengira seperti ini,' kecuali hal tersebut terjadi seperti yang ia kira. Suatu hari Umar duduk-duduk, tiba-tiba seorang laki-laki tampan melewatinya. Ia pun berkata tentang laki-laki tersebut, 'Sungguh perkiraanku yang salah, atau sesungguhnya orang ini atas agamanya di masa jahiliyah, atau ia benar-benar dukun mereka.' Maka ia memanggilnya dan mengatakan hal tersebut. Laki-laki itu berkata kepada Umar, 'Aku tidak mengira pada hari ini disambut seorang muslim.' Ia melanjutkan, 'Aku sungguh menginginkanmu, kecuali engkau memberitahukan sesuatu.' Ia berkata, 'Aku dahulu dukun mereka di masa jahiliyah.' Ia melanjutkan, 'Sungguh menakjubkan sesuatu yang dibawa jin perempuan.' Ia berkata, 'Suatu hari saat aku berada di pasar, ia mendatangiku dalam keadaan cemas seraya berkata, "Apakah engkau tidak melihat jin?" Dan kebingungannya kegundahannya setelah disia-siakan diperas tanpa henti-hentinya. Ia berkata, "Berarti benar ketika aku tidur di sisi sembahan-sembahan mereka, ketika seorang laki-laki datang membawa anak sapi dan menyembelihnya, lalu ia berteriak dengan teriakan yang belum pernah aku dengar sambil berkata, 'Wahai yang tak bertanduk, perkara telah berhasil.'
Seseorang yang fasih berkata, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian kaum pun memusuhinya. Aku berkata, aku terus mengamati sampai mengetahui di balik semua ini, kemudian ia memanggil-manggil, wahai yang tak bertanduk, perkara telah berhasil. Seseorang yang fasih mengatakan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku lalu berdiri, kemudian tidaklah kami berselisih sampai dikatakan ini adalah Nabi. Jabir juga meriwayatkan seraya berkata, sesungguhnya kabar tentang Rasulullah yang pertama kali sampai ke telinga kita adalah bahwa seorang wanita pernah memiliki jin. Ia melanjutkan, maka jin tersebut mendatanginya dalam bentuk burung, kemudian hinggap di batang pohon. Perempuan itu berkata, apakah engkau tidak turun untuk saling bertukar kabar? Jin tersebut lantas berkata, sungguh telah muncul seorang laki-laki di kota Makkah yang mengharamkan zina dan melarang kita untuk bergaul. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Keadaan masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Para ahli sejarah secara umum telah sepakat bahwa kehidupan manusia, pada umumnya, dan kehidupan Arab, pada khususnya, mengalami kehidupan dalam kegelapan dan kebodohan, gelapnya kezaliman dan kekerasan, serta kerajaan Persia di timur dan Romawi di barat saling berebut kekuasaan. Keadaan ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi maka Dia membenci mereka baik orang Arab maupun selain Arab, kecuali golongan ahli kitab. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Keadaan-keadaan tersebut menimpa kehidupan manusia, termasuk keluarga mereka. Apalagi bangsa Arab yang ditimpa kerusakan dalam setiap lini kehidupan, baik secara politis, seperti keadaan ekonomi, dan secara sosial, seperti kerusakan agama. Pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW, kota Makkah dipenuhi gelombang kerusakan yang bergerak dengan kencang. Misalnya, menyebarnya dosa-dosa tanpa memandang norma agama, penurutan hawa nafsu, kaum lelaki semena-mena untuk memenuhi nafsu mereka, dan merusak pola pikir untuk kepentingan mereka. Mereka mengingkari Allah dan hari kiamat, mementingkan kehidupan dunia untuk memenuhi hawa nafsu mereka, haus akan jabatan dan kehormatan. Bahkan, fanatisme buta yang mereka banggakan sehingga peperangan satu sama lain untuk mengejar semua itu, dan taklid buta yang turun-temurun menghantam kesungguhan seseorang dalam berakhlak. Termasuk sebuah kesalahan ketika ada yang mengira bahwa kota Makkah saat itu jauh dari peradaban, hanya daerah terpencil dengan padang pasirnya yang tidak produktif, tidak mengenal kemajuan dunia kecuali hanya hal-hal yang primer dalam kehidupan. Sekali-kali tidak, kota Makkah bukanlah kota yang kenyang akan kemajuan sampai menjadi kebanggaan dan melekatlah kesombongan itu sampai binasa, dan makin banyaknya paham-paham ateis bermunculan. Akibatnya, mereka bingung antara menerima kebenaran dan menentangnya, bahkan mereka meniru gaya Firaun yang zalim dan sombong. Amr bin Hashim dalam mengomentari pengingkarannya terhadap risalah Muhammad SAW berkata, Bani Abdi Manaf telah mendesak kami di sebelah timur, sampai kami menjadi kuda gadaian. Mereka berkata, dari golongan kami seorang nabi menerima wahyu. Demi Allah, kami tidak akan beriman kepadanya sampai datang kepada kami sebuah wahyu seperti yang diwahyukan kepadanya. Mereka mengira bahwa Walid bin Mughirah berkata kepada Rasulullah SAW, andaikan kenabian itu hak, tentulah aku lebih berhak darimu karena kau lebih tua dan lebih banyak harta. Dalam hadisnya Ummu Salamah tentang hijrah ke Habasyah dan dialog Ja'far dengan Raja Najasyi, Ja'far berkata, wahai Raja, kami adalah golongan penyembah berhala di masa jahiliyah, kami memakan bangkai, melakukan hal yang keji, memutuskan tali silaturahmi, menyakiti tetangga, semena-mena terhadap yang lemah, sampai Allah mengutus seorang rasul dari golongan kami. Kami mengetahui nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan selalu menjaga dirinya. Ia pun mengajak ke jalan Allah, untuk menyembahnya dan beribadah hanya karenanya, kemudian kami melepas diri dari penyembahan Tuhan-Tuhan terdahulu yang terbuat dari batu. Ia memerintahkan kejujuran dalam bicara, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, mencegah pembunuhan, melarang kami berbuat keji, sumpah palsu, memakan bangkai, dan menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa jika engkau ingin mengetahui kebodohan orang Arab, bacalah Quran Surat Al-An'am 6 ayat 140. Sungguh rugi, mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am 6 ayat 140. Hadis riwayat Bukhari.
Ketika bumi dipenuhi kerusakan dan kesesatan, bertambahlah keinginan untuk mencari sang pencerah, pembawa perubahan. Ada banyak laki-laki yang mengingkari kebodohan, berbangga diri dengan nasab, dan mereka berharap menjadi orang yang terpilih. Antara lain Umayyah bin Ubay yang menjadikan syairnya membicarakan tentang Allah dan yang wajib dilakukan untuk memujinya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dirinya. Umayyah hampir masuk Islam. Amr bin Syarid meriwayatkan dari bapaknya. Aku berjalan di belakang Rasul. Beliau bersabda, apakah kamu memilih syair Umayyah bin Abi Salah? Aku pun menjawab, ya. Beliau melanjutkan, tunjukkan kepadaku. Aku pun melantunkan satu bait syairnya. Beliau melanjutkan, tunjukkan lagi. Sehingga aku pun melantunkan sampai 100 bait. Hadis riwayat Muslim. Kebiasaan baik dalam masyarakat jahiliyah. 1. Jujur. Yaitu jujur dalam ucapan. Sifat mulia ini telah dikenal masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Setelah itu, datanglah Islam yang mengukuhkannya. 2. Menjamu tamu. Mereka memberi makan kepada tamu yang datang. Hal ini termasuk tanda kedermawanan yang membuat pelakukannya terpuji. Islam pun datang untuk menguatkan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah memuliakan tamunya. 3. Menepati janji. Masyarakat Arab membiasakan diri tepat janji dan pantang merusaknya meskipun terkadang harus mengorbankan harta. Ini merupakan akhlak yang mulia. Islam pun mengukuhkan sifat ini dengan firman Allah. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 177. 4. Menghormati tetangga, melindungi orang yang meminta perlindungan darinya. Tidak pernah mengingkarinya dalam kondisi apapun. Dalam sebuah hadits disebutkan, kami telah menolong orang-orang yang engkau tolong wahai Ummu Hani. Kaum muslimin telah melindungi Abu Alaish bin Rabi, padahal ia termasuk orang musyrik, sampai ia memasuki kota Madinah untuk mengambil titipan dan hartanya, kemudian kembali ke Makkah. Selang beberapa hari, ia pun masuk Islam. 5. Sabar dan tahan uji. Masyarakat Arab terbiasa dengan ujian, hingga mereka pun berkata, seorang wanita merdeka sedang lapar. Meskipun demikian, ia tidak memakan kedua payudaranya. Islam pun datang dan mengukuhkan sifat mulia ini. Allah berfirman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Quran Surat Ali, Imran, 3 ayat 200. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa bersabar, ia pasti meraih kesuksesan. 6. Pemberani, pantang mundur, dan menjaga harga diri. Masyarakat Arab paling tidak suka dihina dan direndahkan. Inilah yang menjadikan mereka istimewa dari yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dibuktikan dalam qsiyah dan syair-syair mereka. 7. Menghormati tempat-tempat dan bulan-bulan yang dimuliakan. Hal ini mereka lakukan dengan cara tidak berperang dalam waktu dan tempat tersebut, kecuali dalam keadaan terpaksa. Mereka juga selalu menjamin keamanan para pendatang yang mengunjungi tanah haram meskipun mereka memiliki masa lalu yang buruk. 8. Mereka mengharamkan untuk menikahi ibu dan anak perempuan sendiri. 9. Mereka membiasakan diri mandi jinabat. 10. Mereka membiasakan berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. 11. Bersiwak, bersuci, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. 12. Berkhitan untuk anak laki-laki dan khufat mengurangi untuk anak perempuan. 13. Memotong tangan kanan bagi pencuri. 14. Haji dan umrah. Itulah sejumlah kebiasaan-kebiasaan terpuji yang dikenal masyarakat Arab di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Meskipun kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak dimiliki semua orang dalam masyarakat Arab, secara umum mereka memilikinya. Andai kata tidak ada keinginan penulis untuk meringkas, pasti penulis akan mencantumkan bukti-bukti berupa ucapan mereka secara tersusun rapi. Cukuplah kisah Abu Sufyan yang mewakilinya. Sesungguhnya Abu Sufyan bin Harb saat menghadapi Heraklius penguasa Romawi di Syam, yang menanyai tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan tidak menyembunyikan sedikit pun hal-hal yang ditanyakan kepadanya. Padahal waktu itu dia masih musyrik dan masih dalam memerangi Islam.